Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik Mahfud MD terhadap Jokowi makin keras. Kali ini Mahfud lebih keras lagi, tidak mempercayai Jokowi. Bagaimana keseruannya? Bincang super panas Mahfud MD dengan Akbar Faisal. Mari kita saksikan saja videonya. Kalau kemarin jadi ya, hegemonia kayak gitu ya, terus ini caplok, para ini caplok, lalu terus ini yang tetap ada di belakang panggung politik Indonesia. Rusak nih Indonesia. Saya rasa demikian. Hancur itu. Betul. Indonesia tidak ada masa depan lagi. Prof Tidak Mahfud, ada. itu kayak membuat Prof Mahfud belakangan ini kita simak semakin sering mengkritik Pak Jokowi. Dan kritiknya semakin hari makin keras, Pak. Iya, Saya memperhatikan awal-awal Bapak mengatakan bahwa ini bisa mencederai demokrasi. Belakangan Bapak mengatakan saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda. Kan agak lucu ya. Ketua KPK bilang bahwa Kaisang itu harusnya dipanggil. Betul. Iya kan? Untuk klarifikasi. Tapi dibantah oleh seorang jubir. jubir. Coba. Betul. Jubir, nggak bisa katanya. Masa jubir bantah atasannya? Ini kan berarti sudah ada kendali dari luar. Nggak masuk akal, saya baru lihat sekarang jubir membatalkan pernyataan ketuanya. Nggak masuk di akal saya. Organisasi macam apa kalau tidak bermasalah? Tapi kan tidak mungkin ini hanya tanggung jawab satu orang yang memang presiden. Ya. Yang saya maksud adalah seharusnya ada banyak orang yang kita mintai pertanggungjawaban. Penegakan hukum itu sebenarnya tergantung pada political will seorang presiden. Oke. Itu kuncinya. Saya maklum kalau Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan Pak Jokowi teman, kalau Pak Jokowi dicubit kami ikut sakit. Itu iya dalam konteks persahabatan sebagai manusia gitu. Tapi kalau dalam konteks penegakan konstitusi dan hukum, dia sekurang-kurangnya membiarkan hukum berjalan. Tidak usah mendorong agar Pak Jokowi ditindak. Dia tidak usah mendorong, biarkan hukum yang berjalan gitu ya. Tapi dia jangan melindungi kan gitu. Nah itu menurut saya bagus bagi keadaban hukum kita. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Mahfud MD dalam podcast Terus Terang. Kali ini saya hadir secara collab antara Mahfud MD atau podcast Mahfud MD Terus Terang dengan Akbar Faisal Uncensored. Mas Akbar sudah berada di tempat kita, tentu saya ditemani karena ini collab. Ditemani oleh Mr. X yang biasa bersama saya dan Akbar Faisal. Silakan, mau tanya apa? Baik Prof, terima kasih. Kali ini karena episode kita istimewa, kita bersama Bung Akbar Faisal. Ada baiknya saya persilakan Bung Akbar dulu yang bertanya. Silakan Mas Akbar. Silakan, Ya, Akbar. Prof, seperti pembukaan saya tadi bahwa ada banyak pernyataan-pernyataan Anda yang sejujurnya saya saja orang politik kaget. Ternyata begitu banyak peristiwa yang terjadi. Ya. Terutama sekali dalam hal bagaimana hukum dan seluruh turunannya termasuk perundang-undangan itu, mohon maaf kalau menggunakan kata diperkosa. Tanpa bermaksud untuk mengajak Pak Prof untuk mengulangi lagi, boleh kami tanya sebenarnya ada apa di balik semua ini? Hukum diperkosa itu tentu dalam hukum-hukum tertentu biasanya ya. Kalau hukum-hukum di bidang keperdataan ya, kemudian hukum di dalam kasus-kasus masyarakat biasa itu ya berjalan cukup oke. Tetapi kalau sudah menyangkut politik, kekuasaan, memang banyak sekali hukum yang diperkosa, di mana sumber daya atau energi-energi hukum itu semuanya disedot agar bisa memperkuat kekuasaan. Dan oleh sebab itu ya banyak, misalnya di dalam pembuatan hukum itu kan sudah ada sebenarnya pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan lebih dulu agar lebih gampang di DPR, sehingga tidak lagi sebenarnya debat publik yang cukup untuk itu. Bahkan ada beberapa undang-undang yang diterobos begitu aja. Misalnya ya yang terakhir itu undang-undang MK yang kemudian saya tolak itu kan tidak ada di prolegnas dan baru dibuat atau diubah 2 tahun yang lalu. Tiba-tiba sudah ada daftar surat bahwa sekarang akan ada perubahan undang-undang dan isinya
Itu sama selain tidak diketahui oleh publik, kemudian masuknya ke prolegnas juga kita tidak tahu kapan masuknya gitu ya. Katanya ini harus segera dibahas. Isinya apa itu? Isinya itu ancaman bagi kemerdekaan ke Mahkamah Konstitusi. Karena isinya itu berisi hak konfirmasi. Konfirmasi itu artinya pada saat undang-undang ditetapkan, semua hakim yang ada tuh dimintakan konfirmasi kepada Presiden. Apakah akan diteruskan apa tidak? Itu kan ancaman, ya ancaman. Sesudah itu diperhalus sedikit, yang dimintakan konfirmasi itu hanya orang-orang yang sudah masuk periode kedua. Nah, yang periode ketiga dan seterusnya tidak usah konfirmasi, langsung masuk masa pensiun. Sehingga di sini dengan itu kemudian akan ada 3 orang yang harus, begitu undang-undang ini dikonfirmasi, ya harus ada 3 orang yang harus diminta konfirmasi. 1 Saldi Isra, yang kedua Ene Nurbaningsih, yang ketiga Hartoyo. Jadi karena dia baru masuk tahun kedua, harus minta apakah ini boleh diteruskan apa tidak. Nah kami para hakim MK, mantan hakim MK sudah ketemu, tidak boleh ada pemberhentian hakim MK itu atas nama apapun pada saat masa jabatan sedang berjalan sesuai dengan kepresnya. Tidak ada konfirmasi-konfirmasian gitu. Tetapi DPR tetap begitu. Nah waktu itu, karena itu waktu dibuat, kira-kira ancamannya kira-kira ini kalau tidak ikut pemerintah di dalam kasus-kasus pemilu waktu itu, ya ancamannya ya kira-kira 3 orang ini kena apa namanya, dikonfirmasi pasti tidak diangkat lagi, kira-kira begitu. Karena kalau bukan itu, apa sih urgensinya minta gitu tuh apa? Untuk apa kan gitu? Kan tidak boleh di pengadilan. Hakim diberhentikan sebagai jabatannya. Nah itulah sebabnya waktu itu saya tolak. Saya kan waktu itu minta memang ke istana biar saya yang mewakili ini, biar clear masalahnya. Lalu saya lah yang diangkat bersama Menkumham, saya mewakili ke DPR. Nah ketika dibahas saya tidak setuju. Tidak setuju. Ini melanggar independensi Mahkamah Konstitusi. Saya tolak. Akhirnya sesudah saya keluar jadi menteri, maju lagi ke DPR. Padahal itu berpotensi loh, berpotensi untuk nanti oleh masyarakat kena uji formal karena prosedurnya salah. Saya bisa menjadi saksi bahwa itu prosedurnya tidak benar. Prosedurnya sangat melanggar prinsip-prinsip keterbukaan dan sebagainya. Malahan sudah saya pergi, sudah itu diteruskan gitu ya. Dibuka lagi, kasus yang sudah saya tutup itu dibuka lagi, katanya masih ada. Terus pasal yang dulu saya tolak itu malah diperberat. Bunyinya begini, bagi hakim MK yang sudah masuk periode ketiga seperti Anwar Usman dan Arief Hidayat, itu pensiun dalam usia 70 tahun atau habis masa SK-nya 5 tahun kan. Nah kalau dengan perubahan ini Anwar Usman harusnya pensiun tahun 2027, dia memperpanjang sampai 2028, tambah lagi 1 tahun gitu. Kan sudah jelas sangat tendensius. Nah beberapa sumber yang saya dengar memang pada waktu itu ketika Menko Polhukam yang baru ini akan ke DPR, nah sebelum itu ada Anwar ini datang ke kantor sana. Ketemu dengan Menko Polhukam, gitu. Iya, sehingga DIM yang tadi ditolak itu malah diperberat, mau memberi tambahan lagi 1 tahun kepada Anwar Usman. Nah itu yang saya dapat. Jadi maksud saya semua produk undang-undang yang menyangkut kekuasaan itu menurut saya tidak lepas dari rekayasa-rekayasa yang untuk menguntungkan itu, termasuk kemudian produk peradilannya kan. Produk peradilannya hal-hal yang tidak masuk akal itu kan yang dibuat semua. Misalnya kasus Gibran itu kan udah ditarik, ya kan? Perkara ini tadi tiba-tiba dimasukkan lagi di hari libur, kemudian disuruh beri nomor. Kalau menurut kesaksian yang muncul kan disuruh oleh Ketua MK di hari libur suruh beri nomor lalu segera disidangkan lagi gitu. Sehingga kesepakatan yang sebelumnya bahwa itu ditolak dibahas lagi dari awal karena nomor perkaranya beda gitu. Sampai akhirnya
Iya kan? Semua masyarakat sudah tahu kan? Pada akhirnya 5 orang tidak setuju, 4 orang setuju, tapi dikatakan yang dua dari 5 itu karena mengusulkan harus hanya boleh kalau sudah gubernur itu dianggap ikut yang 4, iya kan? Akhirnya ya seperti itu, kita tahu. Mari kita sedikit mengulik ke belakang, Prof. Karena Anda orang yang berada di kekuasaan sudah lama, pernah menjadi Menteri Pertahanan di masa Gus Dur ya. Pertanyaan sederhananya begini, dalam sejarah politik modern kita pasca reformasi, pernah nggak Anda ada rezim yang melakukan hal yang sama yang sudah sampai pada tahapan yang sangat berisiko seperti ini? Nggak pernah, nggak pernah. Di zaman Gus Dur nggak pernah. Kalau sebab reformasi, di zaman reformasi misalnya ya undang-undang pemilu itu kan zaman Pak Habibie. Ya. Itu sangat demokratis. Pelaksanaannya pun sangat demokratis. Zaman Gus Dur tidak pernah mainkan undang-undang, membuat undang-undang apa atau mencabut undang-undang apa hanya untuk meloloskan keinginan politik Gus Dur. Pak SBY juga sama, Bu Mega juga tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Kalau dalam rangka undang-undang. Artinya tidak ada rekayasa melalui mekanisme undang-undang. Oh, tidak ada. Prof Mahfud, itu kayak membuat Prof Mahfud belakangan ini kita simak semakin sering mengkritik Pak Jokowi. Dan kritiknya semakin hari makin keras, Pak. Iya, Saya memperhatikan awal-awal Bapak mengatakan bahwa ini bisa mencederai demokrasi. Belakangan Bapak mengatakan saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Jadi begitu waktu Gibran sudah diputus, dia oleh MK diputus boleh calon gitu ya. Kemudian saya katakan karena ini putusan peradilan kan harus diikuti. Putusan pengadilan itu meskipun salah kan harus diikuti kan. Ya MK sudah mutus, sudah diikuti. Yeah. Tapi itu jelas salah. Karena apa kemudian MK memutuskan pencalonan Gibran itu pelanggaran etik yang berat. Bukan hanya pelanggaran etik berat. Sehingga Hakim Anwar Usman itu karena membiarkan MK dimasuki orang lain, gitu, dimasuki kekuatan lain, dipecat kan. Diberhentikan sebagai ketua. Nah, tapi keterpilihan Gibran itu, kebolehan Gibran ini kan tidak bisa diganggu gugat. Kalau enggak, kalau hanya karena MK lalu Gibran batal, kan kacau kan agenda pemilu. Saya biarin, saya bicara dulu, secara halus kita ikuti, tapi hakimnya salah gitu. Habis begitu, saya nunggu juga kan, nunggu keputusan MK terakhir tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Begitu diumumkan kita kalah, saya sendiri wah ini udah nggak bisa gitu dalam hati ya. Tapi konstituen minta digugat, ya saya ikuti aja dulu, ikuti dulu. Nah sudah itu saya mulai mengingatkan jangan main-main dengan hukum. Kok sudah bicara biasa seperti dulunya, saya biasanya kompromi ambil jalan tengah kan. Ini supaya dimaklumi ini terjadi gini, ayo negara jalan harus gini. Ini rupanya Pak secara politik ya. Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Kenapa? Kok kemudian main lagi di Mahkamah Agung? Wah. Tapi ini confirm Pak ya, bahwa itu semua desain dari... Iya diyakini secara politik. Diyakini secara politik. Iya kan? Gimana caranya seorang Hakim Agung memutus sesuatu yang menurut undang-undang hanya boleh dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi? Lalu menjadi konform bahwa salah keputusan Mahkamah Agung ini ketika MK memutus bahwa itu bukan urusan Anda. Ini udah benar nih undang-undang, kan menjadi konform. Bahwa itu ada permainan. Nah, siapa yang main lalu itu analisis politik kan. Betul. Dia bisa nunjuk orang begitu, tapi analisis politik itu memungkinkan karena yang paling berkepentingan di situ memang keluarga Pak Jokowi. Bahkan si Kaisang bilang, "Oh, saya siap calon." Kan gitu kan. Bahkan sebelum diberitakan pergi ke dengan apa namanya private jet ke Amerika, itu kan dia masih mau deklarasi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kan, Betul. Siap deklarasi. Nah, sebelum itu lagi dia sudah menyatakan saya siap menjadi calon baik melawan Ridwan Kamil maupun melawan Anies untuk Jakarta. Oh, masih ada tuh rekamannya semua. Artinya dia yang berkepentingan dengan itu semua. Nah, maka saya bilang, waduh, ini sudah parah sehingga saya meningkatkan tensi saya. Saya ini harus lebih belak-belakan bahwa ini permainan. Ya, permainan yang sudah menjadi pergunjingan orang tapi pura-pura tidak dengar kan.
Ya, karena belakangan Pak orang melihat kok Prof Mahfud begitu sekarang ya. Iya. Dulu termasuk orang yang selalu mengapresiasi Pak Jokowi begini-begini, tapi kok apa karena dia kalah pilpres? Bukan karena itu ya? Buat Anda semata-mata Enggak, kan saya meyakinkan dulu publik, saya menerima kekalahan ini. Begitu divonis, saya menerima kekalahan ini. Kemana-mana saya bilang, sudah Pak Prabowo menang, Gibran, sudah, gitu kan. Itu untuk meyakinkan publik dulu bahwa secara hukum saya sudah oke. Tetapi sekarang sebagai warga negara, saya melihat, kok seperti ini nih, mainnya rusak bener nih orang-orang, gitu ya. Sehingga lalu saya semakin keras. Kalau saya kan gampang dalilnya ya Mas Akbar ya, kalau kata Nabi itu, kalau engkau mar'a minkum mungkaron falyughayyir biyadih. Kalau kamu lihat kemungkaran, betulkan dia dengan kekuasaanmu. Kalau kamu sudah tidak punya kekuasaan, betulkan dia dengan lisanmu. Lalu kalau kamu sudah tidak berani dengan lisan, maka berdoalah kamu agar orang itu dicegah oleh Allah. Maka itulah yang paling rendah, doa itu ya. Nah, saya ini ambil yang kedua ini, saya lisan. Lisan pakai nada netral, enggak didengar, keras saja sekalian. Iya kan? Iya. Keras saja sekalian. Ya. Kan saya nothing tulus kan? Saya ilan apa? Saya lawan. Ini untuk masyarakat gitu. Saya sudah nyatakan saya sudah kalah gitu. Kita terima itu, Bro. Maka kemudian mari kita bawa semua problematika ini di mana kita mengikutkan seluruh masa depan bangsa ini. Apa yang saya maksud? Kita sudah harus memulai sebuah karakter kekuasaan di mana ada langkah, ada tingkah, ada tanggung jawab. Ya. Kalau terus-menerus kita memberikan permakluman atas sebuah kesalahan yang tadi Pak Prof katakan sudah sangat jauh, maka saya tidak yakin kita akan kemana-mana. Apa yang saya maksud adalah, oke, ada banyak kesalahan, kita bisa temukan di berbagai tempat, kita bisa bicarakan. Pak Prof di podcast yang baru saja ini dibikin tapi sudah tembus 100.000, itu sudah luar biasa ya. Oke. Tapi kan tidak mungkin ini hanya tanggung jawab satu orang, yang memang presiden. Ya. Yang saya maksud adalah seharusnya ada banyak orang yang kita mintai pertanggungjawaban. Tidak untuk membalaskan dendam. Kekuasaan dan atau negara tidak boleh bicara tentang dendam. Tapi ada pertanggungjawaban. Agar kemudian karakter kita sebagai sebuah bangsa itu menjadi elegan. Pertanyaannya adalah, apakah tidak berlebihan kalau kita hanya bicara tentang satu figur bernama presiden, dalam hal ini Pak Jokowi? Iya, tanggung jawab utama pada dia. Karena yang lain ini kan menggunakan dia kan, atau dia menggunakan orang lain. Memang tanggung jawab utama pada Pak Jokowi. Tetapi sebenarnya orang-orang lain yang terlibat dalam kasus-kasus konkret, ya, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya konkret menjadi kasus, itu sebenarnya banyak yang bisa diungkap. Asal Pak Jokowinya dulu kan jelas nih tanggung jawabnya apa, akibat-akibatnya yang dilakukan oleh menteri ini apa, yang ini apa, yang ini apa, itu banyak sekali. Banyak sekali. Yang masuk, yang sudah dibicarakan publik banyak, yang masuk ke saya juga banyak. Oh, banyak. Gitu. Iya, banyak. Tapi kan saya tidak pro justisia. Oke. Saya tidak boleh memeriksa apa benar apa tidak kan. Itu salurkan ke polisi, salurkan ke kejaksaan. Nggak jalan ya. Kita fungsinya koordinasi. Dan memang kejaksaan, kepolisian di samping pertimbangan politik kasusnya banyak sekali kan. Dan ini menyangkut orang-orang yang gede lah gitu ya. Oleh sebab itu menurut saya, karena begini, penegakan hukum itu sebenarnya tergantung pada political will seorang presiden. Itu kuncinya. Kalau presiden, saya tidak melihat Pak Jokowi punya political will selama ini. Karena laporan-laporan sudah sering masuk, bahkan saya pernah laporan sendiri tentang beberapa kasus bersama Pak Luhut pula saya lapor. Iya nanti dia tidak jalan juga. Ketika Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam. Iya, saya pernah bersama Pak Luhut menghadap presiden. Ini Pak, ini. Iya, gitu aja. Nggak jalan juga, gitu. Nah, itu yang saya katakan ada political will. Nah, oleh sebab itu kita berharap Pak Prabowo ini punya political will untuk ini. Oke, kita tahu negara tidak boleh hancur, tidak boleh terlalu gaduh. Ada yang diseleksi dulu agar ke depannya itu orang tidak seenaknya menjadi pemerintah, menjadi menteri. Ini seleksi aja gitu, tanpa juga mengganggu modal politiknya Pak Prabowo. Dia sebagai presiden bisa mengarahkan ini political will saya, sikat gitu. Apalagi dia
bilang mau menyediakan dana besar-besaran kan untuk pemberantasan korupsi, gitu kan? Orang lari ke koruptor, yang lari ke lubang semut pun saya kejar, kan begitu. Iya. Ya nggak usah ke lubang semut, ada semua rumahnya bisa dicari, gitu. Yang terjadi sekarang ini. Kalau enggak gitu, kalau kompromi lagi dengan apa namanya permisif lah ya. Iya. Permisif sih masih mending. Kalau menurut saya bukan hanya permisif ya. Terkadang kalau didorong lalu disandra gitu kan nggak boleh itu. Iya. Kalau permisif itu mungkin ya Prof, sudah lah. Gitu. soal political will yang disampaikan tadi itu mirip dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Iya. kemarin. Alex Marwata mengatakan bahwa jangan berharap akan ada perbaikan dalam pemberantasan korupsi atau berharap terlalu banyak kepada KPK kalau tidak ada political will dari Presiden. Ya. Di sisi mana yang selama ini? Itu kan maknanya bahwa selama ini tidak ada atau tidak cukup political will dari Presiden. Di mana itu? Sebenarnya kalau political will presiden terhadap KPK itu gampang. Biarkan aja KPK bekerja. Nggak usah diganggu, itu aja. Nggak usah dibantu lah, tapi jangan diganggu. Itu banyak akan produktif KPK. Selama ini perasaan kita ini dilaporkan KPK, ya kadang-kala isu-isunya dan isu itu juga dikatakan oleh orang KPK sendiri kan, saya dipanggil ke istana lah, saya dimarahi ini kan sudah orang KPK sendiri. Ya. Bahkan mantan ketua KPK di tempat saya, Pak Agus Raharjo, itu bercerita bahwa dia bahkan sampai dibentak dan dipukulin meja untuk kan? sebuah kasus dulu gitu. Iya. Waktu dia sebagai ketua KPK. Iya, baru satu Artinya kasus. terkonfirmasi cerita ini. Iya. Jadi KPK itu harusnya didorong, malah saya berharap presiden yang akan datang ini Pak Prabowo menganggap KPK itu teman dia, tangannya dia untuk menegakkan hukum gitu agar dia enak bekerja, mengatur negara ini gitu. Nah, selama ini saya merasa KPK tidak dibantu juga. Malah kok masuk ke situ. Saya dulu kan agak protes juga. Kenapa sih KPK itu kok diundang ke sidang kabinet untuk apa? Kan ada di luar kabinet dia. Oh, kalau karena penting ini penegakan karena hukum. rumpun eksekutif, bukan karena itu. Bagian dari. Iya, itu salah. Begini, KPK itu tidak termasuk tidak masuk ke dalam rumpun eksekutif karena dia bukan legislatif dan bukan yudikatif. Terus di mana sih kalau di Prias Politika? Pasti dia di rumpun eksekutif. Tapi rumpun eksekutif itu sendiri ada yang independen dari presiden, dari kabinet. Banyak. KPU misalnya, kan tidak pernah diundang rapat KPU. Diundang untuk rapat konsultasi tapi bukan rapat kabinet. Komnas HAM tidak pernah diundang juga. Harus kirim surat untuk konsultasi, itu pun jadwalnya kadang-kala molor, nggak jelas gitu. Kenapa kalau KPK lalu punya jadwal hadir sidang paripurna gitu? Maksudnya biar saling mendengar. Kalau saling mendengar undang semua dong. Yang setara dengan KPK itu kan banyak gitu. Kenapa yang lain tidak? Kan sama-sama masuk rumpun eksekutif gitu. Nah, itu yang dulu saya bilang, kenapa sih KPK kok diundang? Atau itu mungkin zaman dulu enggak pernah. Bentuk penguasaan halus presiden kepada KPK ya? Itulah sebabnya gitu. Nah, tentu KPK-nya sendiri ya juga memang mungkin ada ketersandraan atau apa. Iya. Coba ya, karena bayangkan yang sekarang nih, saat kita bicara ini. Kan agak lucu ya, Ketua KPK siapa Nawawi Pamulango, kemudian Alexander Marwata bilang bahwa Kaisang itu harusnya dipanggil. Betul. Iya kan? Untuk klarifikasi. Tapi dibantah oleh seorang jubir juga. Jubir nggak bisa katanya. Masa jubir bantah atasannya? Harusnya jubir bilang ke atasannya, lalu atasannya yang meralat kan gitu. Ini kan berarti sudah ada kendali dari luar. Iya kan? Nah, masuk akal, saya baru lihat sekarang jubir membatalkan pernyataan ketuanya. Sehingga KPK jadi maju mundur Pak sekarang. Ketika panggil tidak. Kayaknya mundur sih, bukan maju mundur. Mundur subversif. Pada akhirnya KPK juga menyesuaikan dengan cuaca yang ada di luar gitu. Cuaca yang ada. Pasti anak ini dikendalikan orang. Pasti gitu kesimpulan orang lah ya. Bagaimana seorang jubir yang itu ya jauh dari atas, ada jubir, ada sekjen, ya kan? Kemudian ada deputi, ada subdeputi. Lalu jubir di bawah ini membatalkan ke sini coba. Nggak masuk di akal saya. Organisasi macam apa kalau tidak bermasalah? Gitu. Baru kemarin bilang mau manggil, sekarang nggak bisa. Katanya. Bilang gitu. Itu sudah diserahkan ke bagian apa namanya pusat. Pada saat Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam itu untuk kasus KPK ya.
pernahkah terjadi sebuah peristiwa atau sebuah kasus di mana kemudian Pak Mahfud tak tahu menahu pada sebuah peristiwa besar di KPK, tapi ternyata ada sesuatu terjadi. Pernahkah terjadi itu, ada informasi bahwa itu karena ada tentakel dari istana sampai ke sana? Oh enggak, kita melihatnya itu sama aja dengan masyarakat awam, kok begitu sih gitu. Tapi kalau yang ke saya itu yang justru memperlancar, ya misalnya yang memperlancar itu yang kasus gubernur Papua, Lukas NMB, itu kan sulit sekali ditangkap lah gitu. KPK kesulitan gitu. Ya akhirnya saya turun koordinasi kan untuk menjelaskan ini saja, korupsinya harus ditangkap dan sebagainya. Masih macam-macam, malah kita mau digugat segala. Akhirnya kita kerja sama-sama ya ketangkap gitu. Nah kalau yang zaman saya ya yang masuk ke saya ndak ada yang begitu. Tetapi saya kira yang kasus Kementerian Pertanian itu kan yang ya KPK-nya sendiri, bahwa KPK entah bermain dengan siapa di luar, apakah itu istana atau bukan, saya tidak tahu. Yang kasus Menteri Pertanian itu kan juga gitu kan, sudah hampir begitu nyatakan tersangka masih dirahasiakan ketersangkaannya sehingga menjadi isu. Nah itu muncul kasus ketersangkaan, tiba-tiba ada berita Syahrul Yassin Limpo Menteri Pertanian lah tidak pulang, tidak diketahui kemana. Ini nama masuk akal juga kan, seorang menteri pergi ke suatu tempat, sekjennya tidak tahu, ajudannya dihubungi tidak bisa, lalu tidak ada yang tahu ada di mana. Nah baru sudah itu saya undang komisioner KPK, apa yang terjadi? Yang terjadi itu ternyata Syahrul Yassin itu sudah tersangka. Nah lalu kenapa? Lalu ceritanya Pak, ini sejak Juni. Ini baru tersangkakan 26 September. Karena sudah Juni diputuskan itu tidak keluar-keluar. Gitu. Persetujuan dari seorang pimpinan lah ya. Sehingga ketika pimpinan sedang keluar ditandatangani berempat aja. Kita dengarkan itu. Kita dengarkan itu. Ditandatangani berempat, lalu ya itu saya duga, ini feeling saya, ini kalau tidak ada yang tahu bahwa sudah tersangka itu lari dulu, nanti yang di luar pulang kan. Yang di luar anggota KPK pulang lalu dibatalkan lagi kan kira-kira. Maka saya bicara, itu udah tersangka loh. Kalau enggak bisa dikejar oleh Interpol, saya bilang. Nah pulang dia, pulang langsung diproses di KPK betul. Oke, kita bicara tentang perilaku kekuasaan, tidak untuk kembali, tetapi ini yang fenomena yang paling sering terjadi atau paling jelas terbaca di pemerintahan Pak Jokowi. Apa itu? Seluruh elemen politik itu menyerahkan diri kepada kekuatan politik Pak Jokowi. Iya, betul. Kami nggak ngerti juga apa masalahnya. Tapi orang mengatakan itu karena pendekatannya pada kasus hukum gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan, kita melihat bagaimana karpet merah yang tebal, indah kepada investor. Kita tidak menolak investor, tetapi yang kita baca itu bahwa terlalu mewah perlakuan itu. Yang terakhir yang membuat saya harus bertanya seperti ini adalah teriakan Said Didu dari PIK itu ya. Saya ingin mengundang Pak Said untuk mengkonfirmasi dan mencoba untuk mengidentifikasi apakah gugatannya sesuai dengan data atau tidak. Tapi kepada Bapak yang pernah membantu Pak Jokowi, seharusnya seperti apa sih pemerintahan yang akan datang dengan melihat apa yang telah terjadi di pemerintahan ini, apakah harus meneruskan kebijakan seperti ini atau tidak, Pak? Menurut saya enggak sih, teoritis juga tidak harus meneruskan. Bahwa mau meneruskan itu baik, cuma itu harus ada perbaikan-perbaikan kan. Itu kan gunanya ada pemerintah baru kan, itu untuk mengevaluasi yang kemarin yang perlu diteruskan mana, yang perlu di stop mana, kan harus itu. Nah seperti perlakuan terhadap investor yang berlebihan itu, yang ternyata juga tidak banyak kan hasilnya, ya yang resmi ya. Seperti katanya waktu dulu kan UKN tuh udah punya 50 triliun. Ternyata beberapa bulan kemudian nggak ada satupun. Bukan nano ya, tidak ada satupun ya yang katanya dari luar negeri 50 triliun. Dan ini nggak dipertanggungjawabkan tuh. Sekarang ketika mengatakan dulu bilang ada, kok sekarang tidak ada pertanggungjawaban moral sama sekali. Oh iya dulu minta maaf karena gini-gini kelirunya gitu. Lalu dibiarkan lewat begitu saja. Hal-hal yang dijanjikan menjadi tidak ada, tidak terpenuhi, tapi lewat begitu aja, tidak dipertanggungjawabkan, dibuat dengan isu-isu baru lagi yang bergelombang.
Nah, kalau pertanyaannya tadi, apakah harus meneruskan? Tidak, menurut saya. Bahwa Pak Prabowo sekarang secara etis menurut saya mengatakan, ya kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Tapi melanjutkan itu kan harus dengan evaluasi. Pasti akan melakukan itu dia. Tidak, saya kira tidak mau ambil risiko lalu membabi buta dilanjutkan itu. Pastilah dilanjutkan. Apalagi kalau misalnya menyangkut IKN, itu kan sudah ada undang-undang. Ya lanjutkan saja, gitu. Dan udah jauh dari target semua kan IKN. Pertama, investornya tidak ada, rakyatnya tidak ada. Iya kan, ada rakyatnya kan di sana, di kota, di ibu kota. Dulu kan waktu saya di sana udah janji semua. 4 Menko itu akan pindah bulan Juni. Ini udah bulan September, nggak ada Menko yang pindah ke sana. Terus mau hidup di mana? Di sebuah kota, katanya ibu kota, tapi rakyatnya nggak ada. Masa kota hanya ada pejabat, nggak ada rakyat? Kan susah juga kan? Nggak jalan kan sampai sekarang. Sehingga nggak mungkin juga dalam setahun, kalau saya ya meyakini, setahun, 2 tahun, atau 3 tahun ke depan nggak bisa itu ditempati. Ibu kota itu, IKN itu. Ya dilanjutkan aja pelan-pelan kan nggak apa-apa. Meskipun udah tahu ya. Ya, sorry saya potong Pak, soal meneruskan atau tidak pertanyaan Pak Mas Akbar tadi. Saya pengen agak fair melihat, karena kan Pak Jokowi itu kan 10 tahun kan pemerintah ya. Dan kita lihat selama 9 tahun kan baik-baik saja. Bahkan kita Akbar ini kan timnya Pak Jokowi dulu. Oh iya dulu. Ya, saya pengen agak fair gitu. Tim mana ya, rumah transisi yang paling menonjol Iya, beliau ini. kan sini. Setiap hari ya dia ngomongkan. Iya, Jokowisman ini Pak, Pak Mas Akbar ini. Maksud saya gini, kita mau fair melihat. 9 tahun itu kan sebenarnya banyak yang bisa dihasilkan, tapi seakan-akan itu hilang. Dari pandangan kemarahan Pak Mahfud dalam tanda petik tadi itu, saya melihat betapa dalamnya kerusakan demokrasi yang maksudnya Pak Mahfud itu, sehingga 9 tahun ini relatif diabaikan dibandingkan dengan yang terakhir. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan bahwa mana yang harus diikuti, mana yang tidak, sementara sisa yang terakhir yang pendek ini begitu dalam maknanya buat Bapak? Jadi begini, kita tentu tidak boleh menghilangkan jasa Pak Jokowi yang dulu di awal dibangun bersama-sama oleh Mas Faisal dan kawan-kawan lah. Ada Hasto, Faisal, Anies juga ikut ya di situ. Mas Andi Wijayanto semua ya. Wijayanto itu hasilnya kan bagus ya. Betul. Pertumbuhan ekonomi oke, infrastruktur oke gitu ya, kemiskinan menurun dan seterusnya. Bahkan indeks persepsi korupsi itu terus membagus loh. Mulai dari 34, 36, 37, 38 tiba-tiba pada turun tahun lagi. 2022 turun lagi. Karena memang saya melihat rusaknya itu sejak tahun 2022. Jadi sebelum itu kan saya selalu mengatakan ini bagus-bagus saja gitu, ekonomi oke, infrastruktur oke gitu kan. Sehingga kita harus hargai itu. Berbagai hal sudah dicapai itu harus dihargai. Tapi sejak tahun 2022 itu kemudian yang dirusak demokrasi. Nah kalau demokrasi dirusak, konstitusi dirusak, menurut saya ya, tidak ada artinya semua itu akhirnya kalau dibiarkan. Coba misalnya sejak tahun 2022 itu muncul ide perpanjangan menjadi 3 jabatan kan. Loh ini apalagi? Nah, saya cara menghalanginya juga pada waktu itu dengan cara baik. Saya tahu bahwa ini ada yang main lah dari istana. Saya datangi Pak Jokowi, betul Bapak mau memperpanjang jabatan. Kan pasti bilang tidak. Nah, begitu keluar saya nggak tanya lagi, saya bilang ke wartawan, Pak Jokowi tadi bilang tidak tuh, yang perpanjangan jabatan tuh bohong gitu. Kan saya halus cara menghalangi, tidak langsung menabrak, nuduh dia. Begitu muncul itu lagi diperpanjang 2 tahun. Saya bilang, enggak tuh Pak Jokowi, Pak Presiden udah nunjuk saya dan Bu Sri Mulyani dan Pak Tito untuk menyiapkan Pak Bu Sri Mulyani anggaran, Pak Tito politiknya, peraturan-peraturannya, Pak Mahfud kondisitas politiknya, BIN keamanannya gitu. Udah nyuruh tuh jalan, batal lagi kan. Nah tapi ini lama-lama makin merusak ini. Ya kan, sesudah tidak jadi 2 tahun, kemudian tentu tidak dikatakan sendiri oleh Pak Jokowi, oleh orang-orang yang bekerja untuk dia. Sekarang Gibran kan gitu kan, secara politik orang tahu bahwa itu Pak Jokowi yang mau, yang bicara orang lain, yang bawa ke pengadilan orang lain gitu. Oke, itu terus jalan sehingga pada akhirnya yaitu saya tidak bisa berada pada tempo dengan menjelaskan secara baik, secara halus seperti biasanya. Ini harus keras karena meminjam istilahnya si Deddy Sitorus. Orang kayak gini harus dilawan kayak gini juga katanya. Nggak bisa orang gila kamu lawannya dengan cara waras. Orang gila lawan dengan gila juga. Itulah tempo saya naikkan. Gitu.
Ya, iya demi Republik. Sehingga kalau Anda tanya apa, Anda ada jasanya Pak Jokowi banyak. Sampai saya meyakini sampai tahun 2022 itu ya masih oke-oke Ya, saja. artinya kalau pertanyaan Mas Akbar tadi mana yang harus diteruskan, teruskanlah 9 tahun itu, jangan yang 1 tahun ini, kira-kira gitu ya. Ya, ya. Politiknya ya, politik Ya. dan konstitusinya. Untuk menambah catatan publik menyangkut dengan catatan-catatan yang luar biasa itu ada satu peristiwa dan saya yakin Pak Prof juga sependapat dengan saya. Apa itu? Kasus Partai Golkar. Partai Golkar ya. Saya tidak bisa membayangkan dengan logika politik saya yang sederhana ini, bagaimana itu bisa dilakukan kepada sebuah partai besar Partai besar. yang baru saja memenangkan seluruh agenda-agenda dan mengawal agenda-agenda presiden untuk kemudian ditebas dengan cara seperti itu. Ya. Soal kemudian ternyata tidak cukup besar dan ada respon dari internal Golkar soal itu, tapi kita bacanya karena kita diskusi tentang keadaban politik, kita melihat bagaimana keadaban itu betul-betul itu diinjak ya. Diinjak. Apa catatan Anda menyangkut itu? Ya begitu, ini sudah menginjak keadaban, sehingga saya bicaranya harus keras, tidak lagi apa namanya ya orang kan sering dulu ya kalau Pak Mahfud tuh bicara biasanya enak, menyejukkan, memberi solusi kepada semua pihak. Kali ini tidak bisa, karena ini sudah membahayakan negara, menghancurkan konstitusi. Bahkan agendanya kan begitu, Mas Faisal ya. Selain Golkar itu kan, ya saya selalu mengatakan Tuhan turun tangan kan. Selain Golkar kan yang mau dicaplok partai lain juga yang mau diganggu. Sudah ada jadwalnya kan. Ini pokoknya sebelum Pak Jokowi turun tuh sudah disebut-sebut PKB. Kemudian partai ini, partai itu. Meskipun tidak diganti tapi sudah diatur oleh Pak Jokowi. Lalu semua di bawah Pak Jokowi. Menkumhamnya diganti dulu biar nggak ribut kan gitu kan. Itu semuanya, itu mulainya dari Golkar. Tetapi terjadi Tuhan turun tangan dengan vonis MK pada tanggal 20. Tanggal 22 Bahlil kemudian ngomong salah itu tentang Raja Jawa. Ya, Raja Jawa itu. Raja Jawa. Kemudian tanggal 21 itu rame sehingga tidak jadi lagi Golkar misalnya harus Pak Jokowi ketua Dewan Pembina. Kalau tidak bisa Pak Jokowi nanti Gibran wakil ketua umum. Itu kan sudah ada rumor situ. Tapi begitu terjadi itu Tuhan turun tangan dan jadi semua pada mundur. Termasuk Gerindra kemudian lebih realistis kan. Lalu kemudian Bahlil ngomong Raja Jawa gitu kan. Ya itu pada akhirnya kan. Sehingga ada soal Raja Jawa itu lalu menimbulkan dua hal kan. Pertama, orang berpikir loh, kalau begitu bosnya Bahlil tuh Raja Jawa yang kejam. Yang tidak boleh dilawan. Ngeri kita ini. Di sisi lain, orang Jawa yang sesungguhnya marah, Raja Jawa saja kami tidak seperti itu. Sebaliknya malah ya. Oh iya kan, Raja Jawa seperti itu. Timbullah organik kan pada waktu itu. Tidak bisa berdaya, habis itu sudah habis. Maka kemudian kita harus berbicara tentang sesuatu yang memang sudah saatnya kita bicarakan, Prof. Apa yang saya maksud adalah kita menuju pada sebuah bangsa yang bermartabat, di mana kemudian kekuasaan itu diperlakukan dengan benar, dengan seluruh kearifan-kearifan bangsa yang harus mengikutinya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju jika kemudian mulai saat ini kita mulai memahami dan memikirkan tentang ada risiko yang ekstrim bagi seorang penguasa yang mengabaikan seluruh mandat yang ada yang pernah diberikan kepadanya? Ya mungkin kita harus memulai tradisi baru agar kebiasaan apa yang terjadi pada periode terakhir ini tidak terjadi lagi. Maksud saya apa? Ini nanti diselidiki, gitu kan? Dirumuskan, diberikan kepada rakyat. Ini yang harus ditindak secara hukum, ini yang tidak, dan kedepannya jangan terjadi lagi. Saya maklum kalau Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan Pak Jokowi teman, kalau Pak Jokowi dicubit kami ikut sakit. Itu ya dalam konteks persahabatan sebagai manusia gitu. Tapi kalau dalam konteks penegakan konstitusi dan hukum, dia sekurang-kurangnya membiarkan hukum berjalan. Tidak usah mendorong agar Pak Jokowi ditindak. Dia tidak usah mendorong, biarkan hukum yang berjalan gitu ya. Tapi dia jangan melindungi kan gitu. Nah itu menurut saya bagus bagi keadaban hukum kita, karena di berbagai negara itu bisa saja itu terjadi gitu untuk hal-hal yang besar kayak gitu. Kalau bagi saya kalau itu ya Mas, kalau kemarin jadi ya
hegemoni kayak gitu ya, terus ini caplok, para ini caplok, lalu terus ini yang tetap ada di belakang panggung politik Indonesia. Rusak nih Indonesia. Saya rasa demikian. Hancur itu. Betul. Indonesia nggak ada masa depan lagi. Gitu. Kalau terjadi penyelidik apa namanya yang Bapak sampaikan tadi, evaluasi itu tadi, meneruskan mungkin dari sisi hukum, berarti apa? Tuduhannya pada perusakan demokrasi dan konstitusi atau apa? Iya, ada pelanggaran hukum juga yang sekarang udah muncul tapi tidak diangkat-angkat, kan banyak itu. Nanti Kejaksaan Agung itu pasti itu tahu. Saya kira mungkin formula yang bagus itu seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Habibie terhadap Pak Harto. Dia mengaku, saya ini anak punya Pak Harto, dibesarkan oleh Pak Harto, tapi dia tidak menghalangi penegakan hukum. Ketika Pak Harto itu diadili dan tidak masuk pengadilan, bukan karena Habibie menghalangi. Betul. Itu karena Pak Harto kena demensia kan? Demensia, betul. Iya kan? Begitu diperiksa, tidak mungkin lagi. Tidak ada skenario dari presiden baru, kan? nggak melibatkan. Tidak ada intervensinya Pak Habibie. Saya kira ke depan juga begitu. Kecuali dia demensia gitu. Iya kan? Tapi demensia itu pun kan diputuskan oleh Mahkamah Agung waktu itu. Mahkamah Agung memutuskan Pak Harto tidak bisa diperiksa lagi karena tidak mungkin memberi keterangan karena kesehatannya dan usianya. Titik. Kan gitu kan? Itu kedepannya kita harus begitu juga. Nah selama ini sih kalau terhadap tingkat menteri kan udah berjalan kita ya. Kan banyak kan menteri yang sesudah selesai menjabat juga masuk pada akhirnya ada beberapa. Itu yang saya maksud, Prof. Beberapa hari terakhir ini itu beredar link berita mantan Perdana Menteri Korea Selatan itu dipidana hanya karena membantu menantunya mendapatkan pekerjaan eksekutif di salah satu perusahaan penerbangan. Tentu saja kita tidak bisa menggunakan ini dengan mengatakan bahwa memang beda kita dengan mereka. Tidakkah keadaban kekuasaan itu harus kita sepakati bersama dan itu tumbuh dari dalam hati dan pikiran kita kan. Maka kemudian menurut saya kami di Akbar Faisal Unsensor layak untuk menanyakan ini kepada Pak Prof. Tapi saya rasa tadi Pak Prof sudah menjawabnya. Ya. Bukan hanya Korea, yang pekan ini kan berita besarnya Biden ya. Joe Biden membiarkan anaknya. Betul. Dia diancam 40 tahun karena kejahatan dengan ancaman 40 tahun. Wah, habis umurnya. Kalau di Amerika kan biasanya diakumulasi itu. Ancamannya bisa 100 tahun, 200 tahun. Ini juga Biden menyerahkan, silakan. Kan gitu kan? Nggak melindungi siapa-siapa. Dan kita pun harus begitu, membangun keadaban hukum yang seperti itu sebenarnya. Karena kalau kita hipokrit terus, nggak maju-maju juga. Dan rakyat yang ditipu, orang hipokrit itu kan sukanya nipu. Nah ini yang ditipu rakyat, kan gitu. Kan gitu. Harus ya, hukum dong. Hukum tuh harus menjadi kunci. Dan kita berharap 20 Oktober itu satu permulaan dari ketegasan Presiden. Kita akan menegakkan hukum bukan karena dendam, bukan karena apa. Kita tahu batas untuk tidak menimbulkan kegaduhan, apa yang memang layak dihukumkan, apa yang tidak. Itu kan ada ukuran-ukurannya gitu, objektif. Bukan karena marah, bukan karena dendam, tidak boleh begitu. Sebenarnya secara konstitusional seharusnya ya, itu DPR telah memiliki banyak material untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan konstitusional, katakanlah misalnya mengimpeach dan segala macam. Tetapi tampaknya memang untuk periode yang sekarang ini kita tidak bisa berharap sebab kita tahu bagaimana mereka telah terkooptasi. Saya dengan berani menggunakan kata kooptasi itu. Tapi apapun namanya, saya rasa ini diskusi yang sangat bagus. Mr. X, Pak Prof, kami berterima kasih telah ada waktu untuk ini. Terima kasih. Seperti yang Anda saksikan pada seluruh tayangan kami memilih untuk bersama dengan masa depan. Dalam hal ini, kami memilih untuk bersama dengan pikiran dan keyakinan serta seluruh niat baik dari seorang tokoh bernama Mahfud MD. Kami tak bisa membiarkannya sendiri untuk melihat dan menyuarakan apa yang ada. Tentu saja ada risiko yang kita hadapi bersama. Tapi biarkan sejarah mencatatnya. Siapa gerangan yang berpihak pada masa depan itu sendiri.